Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan antropologi ini juga merupakan salah satu dari pendekatan ilmu-ilmu sosial. Meskipun dalam tradisi bisa juga antropologi ini masuk ilmu-ilmu budaya. Nah, mengapa antropologi masuk ke ilmu-ilmu sosial? Karena pada dasarnya dalam perkembangannya ilmu ini kemudian mempunyai cabang-cabang seperti antropologi budaya, antropologi sosial maupun antropologi fisik. Ya, jadi pada dasarnya perkembangan itu menunjukkan bahwa antropologi ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan manusia. Jadi objek sejarah dan antropologi itu sama, yaitu manusia. Maka ada ahli yang mengatakan bahwa sesungguhnya antropologi itu adalah sejarah. Meskipun pendekatannya berbeda. Jadi misalnya antropologi adalah ilmu yang bersifat sinkronis. Artinya melebar dalam ruang. Sedangkan sejarah ini memanjang dalam waktu. Nah, tentu saja dengan perbedaan ini dan adanya pendekatan antropologi, maka sejarah itu yang selama ini lebih memanjang dalam waktu, itu akan menjadi semakin lebar karena ruangnya semakin luas. Nah, inilah keuntungan perbedaan antara sinkronis dan diakronis. Nah, sehingga karya sejarah bisa saja merupakan karya sejarah yang sinkronis, tetapi juga sejarah yang tetap diakronis. Nah, di dalam antropologi, maka sejarah yang kelihatannya lebih muncul adalah masyarakat. Manusia dalam masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin disebut masyarakat desa, masyarakat tradisional. Seringkali orang membedakan antropologi adalah ilmu masyarakat, manusia dalam masyarakat, yaitu untuk waktu yang kuno, yang lama, sementara antropologi adalah masyarakat, manusia dalam masyarakat modern. Jadi antropologi dan sosiologi itu ada perbedaannya itu ya. Nah, memang kalau dilihat bahwa ilmu sosiologi ini lebih cenderung kepada ilmu yang bersifat kuantitatif, karena filosofinya adalah filosofi ilmu-ilmu sosial gitu ya. Nah, antropologi ini mengapa disebut sebagai ilmu sosial ya tadi, karena ada bagian atau antropologi yang disebut antropologi fisik. Jadi objeknya adalah manusia dalam masyarakat yang tradisional, atau mungkin lebih cocok kepada masyarakat yang bersifat etnosentrisme. Jadi masyarakat pada suku-suku bangsa di Indonesia. Jadi sebenarnya antropologi sedang menceritakan mengenai masyarakat Indonesia pada waktu lampau, ya, tetapi dengan sinkronis dan diakronis, maka sejarah itu menjadi lebih jelas lagi. Ya, jadi pendekatan antropologi ini sangat penting karena tadi kalau sejarah yang diakronis itu memanjang dalam waktu, maka sinkronis dari antropologi itu melebar dalam ruang, ya, sehingga bisa jadi sejarah yang sinkronis ini akan semakin tidak hanya dalam bentuk garis ya, tapi bisa dalam bentuk ruang yang sangat lebar. Nah, tentu saja pendekatan antropologi ini karena ada bagian antropologi itu yaitu antropologi budaya, maka
sejarah itu memang peninggalannya atau produk-produknya itu akan kelihatan dari produk apa cultural system atau sistem budaya. Jadi sistem budaya ini merupakan produk dalam bentuk gagasan-gagasan, ide-ide, norma, nilai-nilai, adat istiadat gitu ya, yang tradisi-tradisi yang ada dalam bentuk pikiran manusia. Nah, kemudian ada social system atau sistem sosial. Jadi ini merupakan fakta sosifact ya. Kalau tadi cultural system itu merupakan mentifact ya. Sedangkan social system ini adalah sosifact. Jadi fakta mentifact dan sosifact ini ada dalam ilmu antropologi. Jadi ada pertemuan yang sangat bagus antara ilmu sejarah dan ilmu antropologi, sehingga memang layak dikatakan bahwa antropologi pada hakikatnya adalah sejarah. Nah, kemudian kalau dilihat dari produknya, dari mentifact dan sosifact itu kemudian muncul artifact. Jadi artifact ini adalah produk-produk dalam bentuk benda, barang, atau bangunan. Jadi oleh karena itu dalam studi sejarah, artifact ini adalah merupakan fakta yang benar-benar nyata, fakta yang kelihatan, fakta yang bisa dipegang, fakta yang nyata dan kelihatan. Nah, sehingga sebenarnya jika produk ini dipalsukan, maka akan diketahui bahwa itu palsu atau asli ya. Ya, karena yang nyata sekali, karena bisa dilihat misalnya prasasti terbuat dari batu dari zaman Jawa kuno. Ternyata batunya dari abad ke-15 misalnya, atau abad yang ke-17 ya. Mungkin ada orang yang meniru, atau memang prasasti itu ada isinya yang sama dengan prasasti-prasasti yang lain itu ya. Jadi memang pada zaman dulu prasasti bisa ditiru, dipalsukan. Bahkan prasasti dalam bentuk logam itu bisa dibuat semacam tindasannya ya. Jadi ada prasasti tiruan yang mungkin sebagai dokumen yang harus disimpan oleh penguasa, tapi diberikan juga kepada orang yang harus mendapatkan prasasti logam itu. Jadi pada dasarnya sejarah itu memang mengandung 3 fakta ya, yang selaras dengan 3 wujud kebudayaan di dalam antropologi tadi ya. Jadi ada cultural system, social system, kemudian artifact atau budaya fisik ya. Jadi physical system ya. Jadi budaya fisik yang disebut sebagai artifact. Jadi artifact sejarah itu peninggalan-peninggalan yang dibuat oleh manusia, yaitu dalam bentuk barang, benda, dan bangunan, tetapi juga merupakan jasad, sisa-sisa jasad manusia, dan juga sisa-sisa jasad binatang atau batuan-batuan yang pernah ya sesuai dengan masa kehidupan manusia. Jadi pada dasarnya pendekatan antropologi ini sangat penting dalam penelitian sejarah, karena pada hakikatnya antropologi itu sama dengan sejarah. Sehingga sejarah dan antropologi ini bagaikan satu keping mata uang ya, dengan 2 muka ya, yang satu sejarah, yang satu antropologi, tetapi keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, sehingga kalau seorang sejarawan melakukan pendekatan antropologi dengan sungguh-sungguh, maka karyanya akan menjadi semakin lengkap,
karyanya akan sangat berarti dalam kehidupan berhistoriografi. Jadi pada intinya pendekatan antropologi ini akan semakin memperjelas sejarah ya, dengan sejarah manusia, tentu saja dengan masyarakat yang menjadi penunjang ya, yang menjadi orang-orang yang berada di yang melatar belakangi suatu kebudayaan itu bisa hidup, lahir, berkembang, dan mungkin pada suatu saat akan mengalami kematian. Dan kalau misalnya mengalami kemajuan, akan menjadi semacam peradaban yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.